Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar untuk teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Jerman, Taiwan, Rusia, Amerika, dan juga beberapa negara-negara Latin ya yang saya tidak mengenal bahasanya namun tetap setia di channel saya lihat ya. Jadi terima kasih untuk Anda. Dan kembali hari ini kita akan membuat trading plan untuk minggu depan ya. Khususnya gold. Jadi bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, teman-teman kalau mau dapatkan analisa setiap minggu secara rutin, video saya terbit di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat dan Sabtu jam 6 sore dan Minggu jam 10 pagi. Silakan subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi. Dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Sekali lagi perlu subscribe video ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi satu lagi teman-teman, saya selalu ingatkan kepada teman-teman di luar sana, banyak orang memanfaatkan forex ya, atas nama forex untuk melakukan menawar sebuah investasi yang bodong. Jadi berhati-hati, termasuk nama saya juga sering dipakai ya. Jadi teman-teman, terutama kita yang edukator di online itu, namanya selalu dipakai, dimanfaatkan untuk menarik ya, untuk menarik minat atas penipuan mereka. Jadi berhati-hati teman-teman, sebaiknya ya, kalau dapatkan seperti investasi seperti itu, fixed income dan sebagainya atas nama edukator atau youtuber, teman-teman sebanyak konfirmasi sama youtuber tersebut, bisa langsung lewat komen di YouTube-nya atau WA dia ya. Kalau teman-teman main telepon, bisa saja orang itu ngaku ya betul gitu ya. Kemudian teman-teman tentu perlu lihat rekening yang ditransfer itu transfer atas nama siapa gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam hal ini. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak manapun yang mengumpulkan uang masyarakat atas nama investasi apa fixed income. Tidak ada dalam kamus saya. Jadi teman-teman kalau ada menawarkan hal itu sudah pasti adalah penipuan teman-teman ya. Penipuan, dan saya ada beberapa kali seperti itu dan saya sudah lapor kepada polisi juga ya. Jadi teman-teman jadilah bijak ya. Karena namanya trading nggak ada namanya bisa kasih fixed income itu ya. Mingguan sekian persen nggak ada itu ya. Itu sudah pasti scam atau penipuan. Jadi hati-hati jangan sampai teman-teman terjebak ya. Dan saya itu paling anti yang begitu-gitu. Channel saya adalah murni memberikan edukasi untuk menyadarkan masyarakat di dalam dunia trading ya. Dan tidak memberikan janji-janji yang muluk. Kita murni memberikan edukasi secara gratis. Jadi kecuali teman-teman yang mau ikut saya punya kelas workshop, dan itu pun kita sudah sediakan WhatsApp ya, itu langsung hubungi ke kita. Itu hanya buka kelas, itu adalah juga memberikan ilmu skill edukasi, bukan mengumpulkan uang untuk investasi. Jadi tidak ada itu ya teman-teman, jadi berhati-hati. Oke, sekarang kita kembali melihat bagaimana persoalan dengan perkembangan emas ya untuk minggu depan. Nah, teman-teman, sekali lagi saya selalu katakan bahwa kita ini perlu belajar dengan baik ya, agar kita tidak termakan dengan penawaran-penawaran yang itu ya. Kita belajar dengan disiplin. Dan bagi teman-teman yang mau belajar secara advance ya, dan mau dibimbing, teman-teman bisa hubungin WhatsApp saya di bawah video deskripsi ini. Dan sekali lagi itu adalah murni edukasi. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, kalau kita melihat ya sepanjang belakangan ini, 1 bulan ini, kita melihat ini, teman-teman melihat ada nggak kejanggalan? Kita melihat di XY ya. Kalau kita terus melihat di XY naik ya. Di XY ini indeks dolar ya teman-teman, korelasi ini emas ya, adalah terbalik ya. Kemudian kita juga melihat ya, bahkan dia sudah bisa menjebol kita punya baru ya, setelah berminggu-minggu dia bisa menjebol kita punya resisten areanya ya. Dan harusnya kan gold turun ya, tapi kita melihat ya,
Nah, bagaimana kondisinya? Ternyata gold juga naik searah kan ya. Jadi saya pernah mendapatkan itu pertengkaran teman-teman di luar ya. Sana yang mengatakan tidak mungkin emas naik, US naik ya. Ini kenyataannya ya. Kenapa bisa demikian teman-teman? Nah, kali ini saya mau jelasin ya. Kenapa sama-sama naik padahal mereka kan berlawanan harusnya ya. Gini teman-teman, secara normal mereka berlawanan. Tetapi mereka ini adalah sama-sama instrumen safe haven. Nah, apa itu safe haven? Teman-teman mau lebih detailnya safe haven? Nah, teman-teman nanti bisa ikut kelas kita tentunya ya secara advance ya untuk mengetahui ini. Oke, kalau teman-teman mau serius emasnya. Jadi, kalau kita melihat ya, US naik, emas naik ya, sama-sama jebol juga resisten ya. Jadi ini pertanda sebetulnya ada masalah dengan dunia nih ya. Karena sama-sama orang mengejar emas ya juga mengejar dolar ya. Berarti ini safe haven terjadi. Jadi sama-sama menguat. Nah, sehingga kita berhati-hati. Nah, jadi ada apa ini ya? Kalau kita melihat emas ini terjadi jelas ya. Nah, sama-sama naik ya. Oke, lihat begini berarti jelas-jelas ini ada terjadi ketidakberesan dunia. Apa beberapa hal ya. Jadi sangat ya, sedih sekali sebenarnya teman-teman yang melakukan sell secara jangka panjang tanpa membuat batasan risiko ya, agak sangat tragis. Kita melihat beberapa alasan untuk emas naik. Pertama, menjelang akhir tahun. Secara seasonality kita melihat ini adalah memasuki bulan Desember, kita tahu Christmas dan juga Imlek ya. Biasanya teman-teman bisa cek tahun lalu ya, mulai Desember itu emas mulai naik ya. Kemudian kali ini kita melihat beberapa persoalan dunia ya yang belum tuntas seperti COVID datang kembali lagi. Saya dengar ya di beberapa negara di Eropa bahkan sudah sempat melakukan lockdown lagi. Kemudian katanya pulang kampung lagi ke Wuhan juga ya. Nah, ini kan menjelang musim dingin ya, biasanya perubahan-perubahan varian Delta itu atau COVID itu terjadi di musim dingin. Nah, itu yang menyebabkan emas mulai naik ya. Artinya dunia mulai panik. Kemudian apalagi yang terjadi ya, ada beberapa hal lagi ya, kayak misalnya tadi secara peneliti kita juga mendengar bahwa laporan tentang inflasi dunia itu adalah tertinggi saat ini selama 35 tahun ya. Itu juga menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan emas cenderung naik. Oke. Nah, emas hanya bisa akan turun teman-teman, sedikit wawasan. Emas hanya bisa akan turun jikalau nanti ya itu kalau bisa menandingi, kita dengar ada The Fed ya, Bank Sentral Amerika mau naikin suku bunga. Tapi belum tahu kapan pastinya, apa di akhir Desember apa di tahun depan. Kedua, tapering ya, hanya itu yang bisa menyebabkan emas bergerak. Mungkin ya, tetapi kita nggak tahu dibandingkan dengan isu tentang global mana yang lebih berpengaruh. Nanti kita lihat saja. Dan bagi kita tidak peduli dia mau naik mau turun, yang penting kita punya rencana trading. Oke, ini akan kita buat ya. Kita akan membuat gerakan. Nah, teman-teman jangan bingung. Ini saya buat terus terang pada saat di hari Jumat. Biasa saya buat di Sabtunya ketika market sudah tutup. Sehingga teman-teman jangan heran kalau nanti melihat kayak kemarin ada banyak jadi pertanyaan ya. Kenapa kok harganya bisa tembus gitu kan ya? Kenapa penutupannya beda-beda? Ini harga lagi jalan karena besok Sabtu saya ada kelas, jadi nggak sempat rekam pagi-pagi. Jadi saya rekam malam ini. Oke. Tetapi maksud saya tidak mau ngubah esensi. Teman-teman tradingnya berdasarkan yang masih terbuka gitu ya, trading plan-nya. Kalau sudah kena ya tinggal gitu ya. Oke ya. Nah, kita akan membuat range pergerakan harga emas dulu. Oke. Untuk minggu depan ya.
Oke ya. Kita lihat ranknya cenderung ke sini ya. Kita lihat. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Oke. Kita akan pertama melakukan buy ya. Di sini kita akan mau skenario buy dulu. Oke, buy. Dan tentu kita akan membuat batasan resiko. Dengan cara membuat XL ya. XL dan kita akan membuat TP1 kita akan membuat TP2 ya. Sini. Oke. Kalau kita lihat minggu depan, jika ternyata dia bisa tembus kita punya ini, dan kita akan melakukan buy ya. Di sini ya. Akan cocokin ya, mungkin saya naikin dikit. Oke, kita akan buy di sini. Di angka 1776.642 ya. Kemudian tentu kita akan batasin stop loss ya, karena tidak ada ilmu yang sempurna teman-teman. Jangan terkecoh ya dengan banyak orang mengatakan ilmu dia tuh holy grail paling sempurna. Tidak ada. Kalau dia ada paling sempurna dia udah nggak keluar-keluar di YouTube ini tentunya ya. Dia sudah pasti sudah direbut oleh seluruh presiden di negara ini, karena negara semua pada berutang semua ya nggak? Jadi itu hanya over PD aja ya menurut saya. Oke. Kita akan membuat TP1 di sini. Kita membuat TP2 di sini. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya, lihat angkanya ya. Jangan pakai handphone teman-teman. Trading mau serius pakai laptop biar clear ya. Oh, pakai handphone berarti masih main-main. Ya, saya tetap sarankan bagi teman-teman yang pemula jangan coba-coba pakai uang real ya, pakai uang demo dulu. Jadi link mau buka akun demo maupun real ada di dalam deskripsi ini juga ya. Untuk brokernya. Kalau Anda punya broker sendiri tentu ya sudah gitu ya, yang betul. Kalau tidak ada silakan. Dan saya juga bukan orang brokernya, saya hanya membantu teman-teman untuk gampang menemukan untuk membuat akun demo ataupun akun real ya. Oke. Ini adalah skenario buy. Dua sini ya. Oke. Sekarang nah, kalau misalnya sangat kuat ya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi kondisinya memang seperti itu saat ini kita lihat ya. Kalau dia bisa ternyata minggu depan dia bisa menjebol ini ya, bisa menjebol resisten ini, maka ini akan kita jadikan buy di sini. Jadi saya ubah jadi biru dulu. Ya, ketika dia jebol ya, kita baru melakukan buy. Angka ini 1900.240 ya. Kemudian kita batasin XL.
seperti tadi saya bilang, kita harus batasi risiko. Belakangan saya lihat banyak orang tidak batasi risiko, ya, nangis ya. Ya, itulah ya. Kita membuat TP1 target pertama dan target kedua. Ya, kalau kita batasi risiko tentu kita bisa tidur nyaman ya. Sebab pasar ini bukan milik nenek kita gitu ya. Kita bisa atur, bisa suruh dia taat sama kita ya. Pagi saya lihat ada orang yang bikin rumusnya sendiri. Dia pikir dia pikir market punya dia. Dia pikir orang lain akan ikutin cara tradingnya seperti dia gitu ya. Ikut-ikut rumus dia. Ya, inilah ya. Yang patut dikasihani gitu ya. Oke. Jadi sejak prinsip market tidak ada yang tahu, teman-teman. Kita hanya bisa membuat rencana trading ya, dan membatasi risiko jika harga tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga kita tetap selamat. Oke. Kemudian kita akan membuat skenario. Ya, ini ada skenario buy, kita membuat skenario sell. Seperti saya bilang, kita nggak peduli market mau naik mau turun, yang penting kita ambil momentumnya. Oke. Untuk pertama, jika nanti teman-teman ketemu video ini harga belum menembus ini, kita akan melakukan sell di sini. Sell di sini ya. Ini buy jadi sell. Ubah merah. Sell. Kemudian sama ya. Kita putar balik. Ini akan kita jadikan batasan stop loss. Oke. Kita akan melakukan TP1 di sini. TP2 di sini. Jadi teman-teman, sebenarnya tujuan saya bukan semata-mata teman ikut apa yang saya pasang nih. Tujuan saya adalah supaya teman-teman bisa belajar mandiri dengan apa yang saya lakukan gitu ya, teman-teman ya. Itu tujuan saya sebetulnya. Nah, kalau teman-teman mau belajar secara lebih komprehensif, teman-teman silakan hubungi WhatsApp saya ya. Jadi kalau teman-teman hanya tergantung dengan apa saya, tentu ini tidak akan membuat teman-teman jadi mandiri kan ya. Oke. Termasuk tergantung siapapun ya, itu tentu tidak akan membuat teman jadi jangka panjang jadi baik itu. Oke. Sekarang berikutnya kalau dia ini ternyata ya minggu depan dia bisa tembus ke sini, maka kita akan menjaga sell di sini ya. Maka kita akan ada peluang sell di sini. Kita batasin stop loss ini. TP1 di sini. Kemudian kita akan TP2 di sini ya. Di angka ini 1900 ini, oke? Lalu jika ternyata minggu depan dia juga bisa menembus ini, tembus kita punya buy kena Excel itu ya, kita akan melakukan sell di sini. Sell di angka 1831 ini. Lalu kita batasin risiko. Tekan membuat TP1.
TP2. Oke. Nah, jadi saya pikir ini teman-teman rencana trading plan kita untuk minggu depan. Sudah masuk minggu ke berapa itu ya? Minggu keempat ya. Cepat benar ya. Waktu berjalan terus. Oke, semoga bisa menolong dan membantu teman-teman meningkatkan wawasan di dalam dunia trading terutama emas. Salam sukses, salam profit buat kita.